Program skala prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis atau MBG tengah mendapat sorotan beragam kalangan masyarakat. Selain menyediakan menu makan siang bergizi untuk pelajar tingkat SD sampai SMA, terobosan itu juga diperbincangkan lantaran mampu menyerap tenaga kerja melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG. Tidak sedikit anak muda dari kalangan generasi Z ikut serta menjadi tim dapur yang terbagi dalam beberapa posisi, seperti halnya Alia, 22, yang bekerja di SPPG Rawaburung 1 sebagai seorang ahli gizi. Alia mengaku bekerja pada SPPG yang berlokasi di Desa Rawaburung, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Banten tersebut merupakan pengalaman pertama baginya. Setelah menjalani seleksi selama 2 pekan, Alia rupanya memenuhi kualifikasi lalu dinyatakan diterima bekerja sebagai ahli gizi di SPPG yang bertugas menyusun perencanaan menu makanan bagi ribuan pelajar. Ilmu yang dipelajari selama di perguruan tinggi rupanya memberi hasil positif. Warga Kota Tangerang itu telah memiliki sejumlah sertifikasi yang dilampirkan sebagai syarat. Kata Alia saat diwawancarai tribuntangerang.com, Senin, 15 Desember 2025. Jadi ahli gizi ini bertugas untuk menyusun perencanaan makanan untuk satu periode. Jadi setelah menyusun perencanaan makanan yang didiskusikan dengan chef, ahli gizi lanjut untuk menghitung kadar gizinya, nilai gizinya. Lalu setelah itu di H itu dilakukan persiapan bahan baku seperti pemotongan bahan, lalu menyiapkan bumbu-bumbu, setelah ya goreng, masak. Lalu chef yang mengolah makanan dan saya bantu mengontrol makanan. Ya, setelah makanan selesai diolah, lalu kemudian diporsikan. Ada porsi kecil itu untuk anak TK sampai kelas 3 SD, lalu porsi besar dari kelas 4 SD sampai 3 SMA. Berarti nggak sama semua orang yang dihasilkan isinya ya? Ya, berbeda-beda. Untuk tiap harinya menu yang dihasilkan berbeda-beda gitu ya? Ya, setiap harinya menunya berbeda-beda. Berarti SPPG Rawaburung lebih mengutamakan atau lebih sering menu apa yang digunakan kebanyakan? Anak-anak lebih suka ayam sih dibanding ikan, jadi kita lebih sering kasih ayam. Dan itu untuk monitoring sendiri perlu nggak dilakukan kepada pekerja perantau yang melakukan pengolahan makanan gitu? Dari ahli gizi melakukan itu juga nggak? Iya. Ibu sendiri kan berarti kerja mulai dari malam ini ya? Dari pagi sampai kadang menerima bahan baku. Ada perbedaannya, ada apa sih Bu rasanya kerja di SPPG Bu? Bisa cerita nggak? Seru sih, jadi apalagi kalau ke sekolah-sekolah ngelihat anak-anak itu antusias banget dapat MBG, jadi ikut senang lihatnya. Karena anak-anak suka request ya? Iya, request. Selain itu Ibu kerja di SPPG udah lama di sini? Baru pertama kali kerja di sini. Sebelumnya? Sebelumnya saya baru lulus. Untuk bisa kerja di SPPG apa sih yang dilakukan? Apa daftar kayak umum, pakai link pekerjaan atau ada? Daftar seperti biasa sih, melihat loker disebarkan kan. Ada loker untuk ahli gizi. Jadi saya coba melamar. Sulit ya Bu? Sertifikasinya katanya ada seleksi sendiri kan buat para yang saya aja juga melakukan sertifikasi atau seleksi itu sulit ya? Saya mempunyai sertifikasi sih ya, tes sertifikat HACCP seperti itu dalam penggaraan makanan. Terima kasih Bu. Kemudian kalangan Gen Z lainnya yang menjadi relawan di SPPG tersebut ialah Hilwi Aulia yang bertugas memasak menu yang akan disajikan setiap pagi. Wanita berusia 20 tahun itu mengaku mendapat informasi lowongan bekerja sebagai relawan SPPG dari warga yang berada di sekitar tempat tinggalnya. Gadis asal Kampung Belimbing, Desa Babakan Asem, Kabupaten Tangerang itu menuturkan bekerja sebagai relawan SPPG cukup membantu kondisi perekonomian keluarganya. Pasalnya gaji yang diterimanya senilai 3 juta rupiah hingga 4 juta rupiah dalam 1 bulan bekerja. Lokasi dapur SPPG yang dekat dengan rumah membuat biaya yang dikeluarkan dapat ditekan untuk menghemat pendapatan yang diterimanya. Ungkapan rasa terima kasih pun disampaikan kepada pihak kepolisian dan Badan Gizi Nasional, BGN, yang telah memberi kesempatan bekerja baginya lantaran tengah menganggur sebelumnya. Kata Hilwi saat diwawancarai tribuntangerang.com, Senin, 15 Desember 2025. Selamat pagi Teh. Pagi Pak. Diperkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Hilwi Aulia, umur 20 tahun, dari Kampung Belimbing, Babakan Asem.
Saya Ilvi mau nanya sedikit kan. Teteh Ya, kerja di SPPG Rawaburu ini sudah berapa lama nih, Teh? sebulan Pak. Iya. Gimana sih Teh cerita awalnya bisa kerja di SPPG? Pertama aku dapat kenalan dari orang kan Kak. Jadi ada formulir SPPG katanya baru buka, jadi saya ngelamar di sini. Gitu. Apa aja Teh waktu habis ngelamar kan ada tes seleksi, ada katanya ada sertifikasi gitu Teh. Pertama saya itu tes psikolog, tes kesehatan, sama tes urin, sama meeting juga ke bandara. Habis itu baru Pak kayak Atau ada tes ini juga. apa? Ada tes yang lain juga Teh. Itu doang sih. Itu alurnya berapa lama tuh? Bisa Sampai seminggu 2 minggu mungkin. ya 2 minggu mungkin. Soalnya sudah ada. Mm-mm. Lanjut Teh, klaim setelah terima di sini. Teh kerja di bagian apa khususnya? Aku di sini bagian pengolahan, Kerjanya ngapain? masak Pak, bikin kayak makanan bergizi gitu, masak-masak. Nah, ini kan kalau pekerja pada umumnya kan pagi ke malam gitu. Ada sendiri justru dari malam pagi gitu. Kenapa sih mau kerja di sini gitu? Karena saya semangat buat bikin makanan bergizi untuk anak-anak sekolah. Oh, ada mungkin faktor mungkin berdampak kerja di sini buat perekonomian keluarga gitu. Tidak ada Pak. Tapi cukup membantu nggak Teh? Bekerja di sini untuk perekonomian keluarga gitu. Ya, cukup membantu alhamdulillah. Dan saya juga terima kasih kepada Polres SPPG 1 Rawaburu dari Polres Soekarno-Hatta sudah membantu saya bisa bekerja kembali seperti biasa, ngituin biar jadi yang banyak pengangguran bisa masuk ke sini, bisa bekerja dengan benar gitu, membuat makanan bergizi. Terima kasih Teh.
Jangan lupa subscribe ya.